Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Intinya selamat datang kapanpun teman-teman nonton video ini. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika yang diampu oleh Ibu Isna Rafianti, SPD MPD. Selama beberapa menit ke depan, teman-teman akan menyaksikan penyajian penjelasan laporan hasil proyek pengembangan inovasi pembelajaran matematika berbasis TIPEK di SMK Islam Cendekia. Proyek ini merupakan proyek kelompok yang diberikan oleh dosen kami sebagai bentuk analisis dan penerapan inovasi pembelajaran di sekolah yang harapannya bisa menjadi salah satu kontribusi kami sebagai mahasiswa untuk turut andil dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nafsul Mainah dengan NIM 222521037 dan tentunya saya tidak sendiri, maka mari kenalan dengan anggota kelompok kami. Hai, perkenalkan nama saya Ratu Salmial Sabila dengan NIM 22252100087. Hai, perkenalkan nama saya Brilian Hermansyah dengan NIM 22252100025. Halo, perkenalkan saya Anissa Ramadhani dengan NIM 222521009. Hai, perkenalkan nama saya Alvina Fitri Maulida dengan NIM 22252210005. Saat ini kami merupakan mahasiswa semester 4 Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tahapan persiapan yang kita lakukan. Nah, hal-hal sebelum merancang kita mempersiapkan dua tahapan. Yang pertama itu masalah yang akan kita selesaikan. Nah, pada kelas 10 TKJ SMK Islam Cendekia memiliki suatu masalah dengan minat peserta didiknya yang rendah terhadap pelajaran matematika. Nah, selain itu juga peserta didiknya ini memiliki kesulitan dalam memahami materi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk tahap persiapan yang kedua yaitu rencana produk yang akan kita buat. Nah, rencananya kita akan mengembangkan inovasi pembelajaran matematika yang berbasis TIPEK dengan atau melalui penggunaan aplikasi Wizard.me. Nah, aplikasi ini dapat diakses melalui website http://app.wizard.me. Materi selanjutnya yaitu terkait tahapan perancangan. Nah, tahapan perancangan yang dimaksud adalah hal-hal yang dilakukan dalam merancang inovasi yang akan kita buat dalam penelitian ini. Pada tahapan perancangan ini terbagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama adanya tujuan pembuatan produk dan yang kedua adalah tahapan pembuatan produk. Nah, pada tahapan tujuan pembuatan produk ini, penelitian ini bertujuan untuk menumbuhkan minat peserta didik terhadap pembelajaran matematika dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pertidaksamaan linear dua variabel. Dikarenakan Wizard.me ini adalah suatu platform digital yang inovatif dan memuat fitur-fitur yang menarik, sehingga dengan penggunaan Wizard.me ini dapat membantu guru dalam memberikan materi pembelajaran dan soal-soal kuis kepada peserta didik melalui fitur-fitur yang menarik dan kekinian. Nah, tahapan selanjutnya yaitu adalah tahapan pembuatan produk. Pada tahapan ini, kami sudah mencoba untuk mengoperasikan produk yang akan kami buat pada penelitian ini. Nah, tahapan pembuatan produk ini ada beberapa tahapan. Yang pertama adanya memasukkan deskripsi tugas. Yang kedua menuliskan judul tugas dengan memilih beberapa template yang keren dan kekinian.
Yang ketiga, mengelompokkan lembar kerja tersebut ke dalam grup mata pelajaran dan tingkat kelasnya. Yang keempat yaitu menuliskan teks tugas. Yang kelima yaitu mengupload file PDF yang berisikan pertanyaan untuk kemudian secara otomatis dikonversi melalui wizard.me ini. Dan yang terakhir yaitu memilih tipe-tipe pertanyaan yang ingin dikerjakan. Di sini saya akan menjelaskan tahap implementasi produk. Nah, dalam tahap implementasi produk ini terbagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama yaitu tahap perkembangan produk, poin yang kedua yaitu tahap implementasi atau uji coba produk. Nah, dalam poin yang pertama ini, produk yang kami kembangkan yaitu Wizard.me. Produk ini telah melalui beberapa tahap perkembangan dalam proses pembuatannya. Selain Wizard.me, kami juga membuat PowerPoint materi yang akan kita implementasikan, yaitu materi sistem ketidaksamaan linear 2 variabel yang akan diberikan kepada siswa sebelum memulai kuis menggunakan Wizard.me. PowerPoint ini di dalamnya terdapat pengertian dari sistem ketidaksamaan linear 2 variabel, bentuk umum, langkah-langkah menggambar grafik, video pembelajaran, dan contoh soal berikut penyelesaiannya. Nah, poin yang kedua yaitu kita memperkenalkan produk yang telah kami buat dan menyampaikan alur kegiatan uji coba tersebut. Alur kegiatan yang pertama yaitu mengulas kembali materi ketidaksamaan linear 2 variabel melalui media PowerPoint yang ditampilkan di depan kelas. Kemudian kami melakukan ice breaking berupa games kepada siswa agar tidak bosan dan dapat mengembalikan serta meningkatkan semangat dan antusias belajar siswa. Lalu setelah itu kami memberikan kuis terkait materi ketidaksamaan linear 2 variabel kepada siswa melalui media Wizard.me dengan cara membuka websitenya di Google dengan mengklik https://apps.wizard.me di handphone masing-masing, kemudian siswa diarahkan untuk mengisi kuis tersebut. Setelah selesai melakukan pengisian kuis, kami memberikan angket kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk mengetahui respon siswa terhadap produk inovasi yang telah kami buat. Setelah kegiatan-kegiatan tersebut itu dilakukan, kami memberikan hadiah kecil kepada semua siswa sebagai ucapan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada 3 siswa yang memperoleh skor tertinggi dalam pengisian kuis tadi. Baik, penjelasan selanjutnya yaitu terkait dengan hasil uji coba produk. Nah, produk yang telah kami buat ini baik berupa PowerPoint maupun media Wizard.me itu telah dilakukan uji coba produk oleh ahli, baik ahli media maupun ahli materi pada hari Senin tanggal 8 Mei tahun 2023 yang bertempat di SMK Islam Cendekia, di mana pada kegiatan uji coba oleh ahli tersebut menghasilkan penilaian bahwa produk yang telah kami buat itu sudah dikatakan layak untuk didistribusikan kepada siswa dalam rangka mengembangkan produk inovasi pembelajaran matematika berbasis TIPEK pada materi ketidaksamaan linear 2 variabel. Kemudian, angket penilaian ahli materi itu berdasarkan aspek penilaian media menurut Depdikdas tahun 2008, yaitu hasil dari skor yang didapat berdasarkan penilaian oleh panelis ahli materi mendapatkan hasil perhitungan persentase kelayakan sebesar 82,5%, sehingga media Wizard.me dapat digolongkan sebagai media dengan materi yang sangat layak untuk digunakan. Kemudian, angket penilaian ahli media berdasarkan aspek penilaian media menurut Depdiknas tahun 2008 menghasilkan persentase kelayakan sebesar 83,7%, sehingga media Wizard.me dapat dikatakan sebagai media yang sangat layak untuk digunakan. Setelah itu, terdapat angket penilaian respon siswa terhadap media pembelajaran Wizard.me, di mana untuk rumus persentase respon siswa ini yaitu skor total dibagi skor maksimal dikali 100%, di mana skor total yang didapatkan yaitu sebesar 323
dibagi dengan skor maksimal yaitu 400 dikali 100% menghasilkan 80,75%. Sehingga berdasarkan hasil angket respon siswa terhadap media pembelajaran, Wizermi itu mendapatkan persentase rata-rata sebesar 80,75% dengan kategori baik. Selanjutnya ada angket penilaian terbuka siswa terhadap media pembelajaran Wizermi. Nah, berdasarkan hasil angket terbuka siswa terhadap media pembelajaran Wizermi itu mendapatkan persentase rata-rata sebesar 95,86% dengan kategori sangat menarik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa media Wizermi itu dapat digolongkan sebagai media yang sangat layak digunakan dengan persentase sebesar 83,7% berdasarkan hasil perskoran penilaian media menurut Depdiknas tahun 2008. Selanjutnya, media Wizermi juga dapat digolongkan sebagai media dengan materi yang sangat layak digunakan dengan persentase sebesar 82,5% berdasarkan hasil perskoran penilaian materi menurut Depdiknas tahun 2008. Kemudian berdasarkan hasil angket respon siswa terhadap media pembelajaran, Wizermi itu mendapatkan persentase rata-rata sebesar 80,75% dengan kategori baik. Dan terakhir, berdasarkan hasil angket terbuka siswa terhadap media pembelajaran, Wizermi mendapatkan persentase rata-rata sebesar 95,86% dengan kategori sangat menarik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Setelah melewati tahap perencanaan, perancangan, dan juga implementasi ke SMK Islam Cendekia, serta melihat hasil angket yang telah diisi oleh panelis uji materi, uji media, dan juga siswa, maka dapat diambil kesimpulan bahwa produk yang kami kembangkan dapat dikategorikan sebagai produk inovasi pembelajaran matematika. Karena yang pertama, produk tersebut belum pernah diimplementasikan sebelumnya. Yang kedua, produk tersebut memuat soal-soal kuis terkait materi matematika, yaitu materi pertidaksamaan linear dua variabel yang telah dimodifikasi. Yang ketiga, tampilan produk telah mengalami modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan proses pembelajaran. Harapannya, produk yang kami kembangkan dapat membantu siswa dan juga guru dalam proses pembelajaran matematika, juga meningkatkan kapasitas dan juga kemampuan literasi dan numerasi siswa, khususnya di SMK Islam Cendekia.